Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sampai kepada surat Al-Anfal ayat yang ke-49. Pada kajian yang telah lalu kita insyaallah akan melanjutkan sampai ayat yang ke-60. Kita akan latihan membacanya terlebih dahulu agar supaya kita bisa membacanya dengan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal khariq. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذعب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله
الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأغلقناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون Masih banyak yang labas di sini, ada mim ketemu ba, ya tahan 2 harakat. Wa kullu kanu zalimin. Inna syarrad dawabbi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Ditahan ya, jangan buru-buru. Fa imma tasqafannahum fil kharbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun.
Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa'. Sawa' ya, berhentinya di dalam sawa'. Innallaha la yuhibbul khainin. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون kurang panjang ini dengan dengungnya kurang panjang. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Seperti itu panjang, dua ketukan. Termasuk ketika membaca wa antum sama annya ditahan 2 harokat. Coba diulangi yang terakhir.
pakai ketukan kan, waan satu ketukan baru tumnya dibaca. Itu monggo untuk senantiasa diulang-ulang, dilatih biar hafal. Kalau enggak membiasakan diri dengan bacaan tartil juga susah. Ya kalau sudah terbiasa, insyaallah akan mudah. Karena memang ketika kita membaca dengan benar akan menambah keindahan, membuat kita suka untuk membaca Al-Quran ataupun mendengarkan qiraat Al-Quran. Kalau kita sudah mencintai atau menyukai bacaan Al-Quran yang tartil dan benar, insya Allah akan lebih merasuk ke dalam hati kita, menambah keimanan kita. Kita akan kaji maknanya. Pada kajian yang lalu, Allah sudah memperingatkan kepada, mengajari kita, juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah peperangan Badar. Kaum manusia pada saat itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, kaum mukminin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Ada orang-orang yang membela Rasulullah dengan benar, ada orang yang memusuhi Rasulullah dengan nyata juga, dan di antara mereka ada yang pura-pura membantu Rasulullah, pada hakikatnya mereka adalah musuh dalam selimut. Pada ayat yang ke-49 Allah berfirman, ketika orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang ada dalam dirinya penyakit, ya, orang munafik, orang yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah, di antaranya 3 tanda-tandanya, yaitu ketika berkata dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, ketika diberi amanah dia khianat. Ini tanda-tandanya. Kita berlindung kepada Allah agar hati kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kita mengatakan apa-apa yang benar-benar keluar dari hati kita. Kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya di bibir saja, akan tetapi juga dalam hati kita dan juga dalam tindak tanduk kita. Ya. Di sini Allah memberitahukan bahwasanya orang munafik itu mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu gharra haula'i dinuhum, mereka sudah ditipu oleh agama mereka. Orang munafik itu berkata demikian. Ya. Padahal tidak ada yang ditipu oleh agama Islam maksudnya. Kalau agama lain saya tidak tahu. Kalau agama Islam, kaum muslimin yang benar keimanannya tidak pernah merasa ditipu oleh agama Islam. Ya, kita salat, kita puasa, kita melakukan amal-amal soleh, semuanya dengan keyakinan. Dengan keyakinan bahwasanya kita akan mendapatkan balasan yang terbaik. Sementara orang-orang kafir menganggap meremehkan, ya, kayak deleng wong Cikadu pada rajin sholat tapi melarat-melarat baik. Itu kadang orang ngomong seperti itu. Ngomong apa sholat sabendina sugi-sugi ora? Ya, kadang orang-orang kafir itu ada yang berkata demikian. Kita tidak merasa, tidak membutuhkan hal tersebut. Kita sholat, kita puasa bukan mencari dunia. Ya, yang kita cari adalah pahala akhirat, surganya Allah tabarak wa ta'ala, dan keridhaan Allah azza wa jalla. Itu. Yang kita cari adalah itu, bukan mencari kehidupan di dunia, lah, sama sekali tidak. Ya. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim." Barang siapa bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini terkait dengan peperangan Badar. Bahwasanya ketika kaum muslimin sudah bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, bisa mengalahkan siapa saja tanpa bantuan seorang pun.
dari makhluknya, tidak membutuhkan bantuan. Dan tentunya Allah itu Hakim Maha Bijaksana. Artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Itulah Allah Azza wa Jalla yang menguasai segala sesuatu. Lalu pada ayat yang ke-50 Allah berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau sekiranya kamu melihat ketika Allah mewafatkan orang-orang kafir pada saat sakaratul maut, wal malaikatu yadribuna wujuhahum, dan para malaikat memukuli wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan bokong-bokong atau punggung mereka. Allah memberi gambaran tentang keadaan sakaratul maut yang terjadi kepada orang-orang kafir. Pada ayat ini khususon pada saat peperangan Badar, bagaimana kaum kafir bergelimang, banyak di antara mereka yang terbunuh. Secara khusus adalah terkait pada orang kafir yang terbunuh di peperangan Badar. Akan tetapi ayat ini bermakna umum. Gambaran Allah tentang sakaratul maut, seperti yang sudah kami jelaskan pada kajian-kajian yang lalu, bahwasanya sakaratul maut adalah peristiwa yang sangat menyakitkan, baik itu kepada orang kafir maupun kepada orang muslim. Akan tetapi kepada orang kafir lebih menyakitkan lagi. Ya. Di sini digambarkan oleh Allah, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukul wajah dan punggung mereka dan bagian belakang mereka. Akhriju anfusakum dalam ayat yang lain. Ruhnya lari di dalam badan, tidak mau keluar dari badan karena masih apa? Masih sangat cinta kepada dunia, sehingga dipukul, dipaksa keluar oleh malaikatul maut. Ini gambaran Allah tentang sakaratul maut yang terjadi kepada orang-orang kafir. Wa dzuqu azabal hariq, kata Allah, maka rasakanlah azab yang panas. Pada saat sakaratul maut saja sudah merasakan azab Allah yang maha keras. Bagaimana orang-orang kafir ketika menghadapi sakaratul maut, mereka benar-benar merasakan siksa Allah. Itu baru permulaan, pembukaan dari siksa yang sangat panjang. Dan secara umum, ya, panjenengan yang mungkin sering nunggoni orang meninggal dunia, seperti itu keadaannya. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, sedemikian hebat. Kita yang tadinya gagah, kita yang tadinya sehat-sehat saja, ketika nyawanya hilang, tinggal seonggok daging, langka wong gelem nyekel. Itu kalau sudah tidak ada nyawanya. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Ya, ngerti geletak nang pinggir dalan be, ya. Paling-paling 3 wak kucing. Itu manusia pada prinsipnya kita akan berakhir seperti itu. Kenapa demikian, kata Allah tabaraka wa taala, dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Apa yang akan terjadi kepada diri kita? Baik kita menghadapi su'ul khotimah atau kita mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Semuanya itu bima qaddamat aydikum, dengan sebab perbuatan tangan kalian sendiri.
Akhir daripada kehidupan kita ditentukan oleh kita. Ya, kita mau kemana? Hari ini adalah kita yang menentukan. Allah tidak zalim. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Hamba-hambanya semuanya diberi pilihan. Kie sorga, kie neraka. Ngono gari milih. Sing gelem salat, insyaallah mlebung sorga. Sing ora gelem salat, insyaallah pasti masuk neraka. Eta. Ya sudah jelas. Makanya Allah tidak ditegaskan di banyak ayat dalam Al-Quran. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Allah itu tidak zalim kepada manusia, kepada hambanya. Allah sudah memberikan bekal yang cukup. Panjenengan diberi dari mulai lahir semending-semending. Diberi akal, diberi pemahaman, diberi ilmu. Semuanya agar apa? Supaya umat manusia itu selamat. Bisa memahami agama ini dengan benar. Apa yang kita perbuat hari ini akan berakibat kepada akhir dari kehidupan kita. Selagi nyawa masih dikandung badan, selama itu pula pintu tobat masih terbuka. Tapi ketika nyawa sudah di kerongkongan, ya sudah terlambat. Jangan seperti Firaun. Firaun itu wis cengap-cengap tembe tobat. Ya, wis ketilem nang laut, wis arep mati tembe ngomong tobat. Itu tidak diterima oleh Allah tobatnya. Jangan seperti itu. Mumpung masih hidup, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah tabarak wa ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kembali kepada jalan Allah. Kembali kepada apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan kita hadapi besok pagi. Ya. Kemarin kalau nggak salah atau lusa ada gempa kecil terasa gitu di lumbir nambatan. Kerasa nambatan ana lindu. Itu ana sing kerasa ana sing ora ya. Nggih. Itu. Padahal kata Rasulullah apa? Di antara tanda-tanda kiamat semakin sering terjadi gempa bumi. Bumine wis apa? Kabotan apa nggih? Lalu Allah memberikan pelajaran kepada kita. Kata dalam ayat berikutnya, kata bi alif ringanun, keadaan yang demikian yang di atas seperti yang menimpa Fir'aun walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya. Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud, ya, kaumnya Nabi Nuh, semuanya. Kafaru bi ayatillah, mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Fa akhadhahumullahu bi dunubihim, lalu Allah mengazab mereka dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka. Ya. Allah mengingatkan, ya, ketika kita membaca sejarah dalam Al-Qur'an, sejarah kaumnya Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Ibrahim dan semuanya. Mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, Allah akan mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Bagi kita kaum muslimin semestinya itu menjadi ibrah, pelajaran. Jangan malah menentang. Ya, banyak di antara orang kafir itu menentang. Ya, sudah jelas-jelas yang namanya homoseksual, ya, kaum Sodom itu dibenci oleh Allah, pekerjaan atau perbuatan yang terlaknat. Akan tetapi panjenengan
Ketika melihat berita-berita, hampir seluruh negara Eropa itu mendukung yang namanya homoseksual. Bahkan diperbolehkan kawin sesama jenis. Darah apa nih cara orang normal nggih? Itu cara orang normal. Allah sudah mengutuk, sudah memberikan contoh, sudah memberikan ibrah pelajaran mengenai kaum homoseksual di negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut. Mereka dijungkir balikan, dihujani batu dari langit. Itu azab yang akan menimpa mereka. Oke, orang sekarang berani-berani menantang. Ya, tinggal tunggu waktu. Pasti akan datang. Ya, pasti akan datang. Kita yakin seyakin-yakinnya. Allah tidak akan membiarkan kezaliman di muka bumi ini. Dalam skala besar ataupun kecil pasti akan datang. Kita tinggal tunggu. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha keras siksanya. Di dunia ini sungguh sebuah perkara yang banyak sekali hal-hal yang kita benar-benar tidak tahu. Ya, kemarin pas pandemi orang sedunia geger. Ya gara-gara ini virus, sesuatu yang orang keton gitu, tapi bikin geger orang sedunia. Sing mati ya pada kenyataannya banyak. Itulah dunia kita. Itulah yang terjadi di sekitar kita. Dan ada kekuatan yang menguasai itu semuanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak beriman, kita benar-benar menjadi orang-orang yang tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Lalu di ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini sebuah ayat yang mutawatir atau terkenal, masyhur di kalangan kita. Ya. Yang demikian itu karena Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang sudah diberikan kepada kaum sampai kaum tersebut merubah nikmat yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Pada ayat ini ditegaskan lagi oleh Allah, ketika sudah diberi nikmat oleh Allah, Allah tidak akan merubah nikmat tersebut kecuali orang tersebut atau kaum tersebut merubah dengan dirinya sendiri. Ketika sebuah kaum sudah diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak akan merubah nikmat tersebut, ya, kecuali orang atau kaum tersebut merubah nikmat tersebut. Artinya apa? Ketika sudah diberi hidayah sebuah kaum, maka kita harus wajib menjaga hidayah tersebut. Kalau kita biarkan hidayah itu hilang dari kaum tersebut, maka nikmat tersebut akan hilang. Itu maksudnya, ya. Annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam urusan dunia ini juga berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kalian kalau kalian tidak mau berusaha merubah nasib diri sendiri. Allah itu menentukan apa yang kita usahakan. Kepengin sukses atau kepengin duit, ya ngode. Itu kepengin merubah kehidupan, ya silakan berusaha untuk merubah. Kalau kepengin merubah kehidupan hanya dengan ekonomi dari ekonomi yang pas-pasan, misalnya kepengin merubah ya harus berusaha, itu maksudnya.
Allah tidak akan serta-merta menurunkan menurunkan uang nekang langit sekarung gludag maring ngumahi panjenengan. Tidak. Akan tetapi kita harus berusaha. Itu makna secara harfiah di dalam kehidupan dunia. Begitu juga dalam kehidupan akhirat, kehidupan beragama kita. Sama. Allah tidak akan gratis memberikan hidayah kepada panjenengan. Tapi panjenengan harus cari hidayah tersebut. Cari dengan mengkaji ilmu agama. Itu maknanya. Dan ketika sudah mendapatkan itu semuanya, kita jaga. Sehingga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah tidak akan berubah. Ya, sama dalam setiap aspek kehidupan, dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Panjenengan sudah diberi nikmat oleh Allah, mendapatkan istri atau pasangan yang dipilihkan oleh Allah. Selama panjenengan bisa jaga nikmat tersebut, Allah tidak akan merubahnya. Akan tapi kalau panjenengan sudah keluar dari jalur, itu Allah akan sangat mudah, ya. Sing tadinya akur menjadi ora akur. Itu maknanya. Wa anna Allaha sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui seberapa keras panjenengan berusaha untuk mengubah nasib panjenengan, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kalau panjenengan ini kadang-kadang tidak imbang untuk kehidupan dunia, ngotot kepengin ekonomine mandan menganah sehingga nyambut gawe esuk sore awan wengi. Nggih napa nggih? Tapi untuk urusan dunia taklah sekobare bae. Itu. Ya artinya harus imbang. Monggo. Agama Islam menyuruh kita untuk bekerja, tapi harus berimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat, harus seimbang. Ya, kalau untuk tingkatan Nabi, Nabi yang lebih mengutamakan akhirat. Tingkatan para ulama, para Nabi itu mungkin akhiratnya lebih banyak. Kalau tingkatan kita ya asal yang imbang bae wis syukur aja kenyomlangan nggih. Gimana Batan? Kalau untuk urusan kita ya antara dunia dan akhirat itu ya minimal berimbang aja kenyomlangan ya. Dunianya 90%, akhiratnya mau 10%. Jangan. Itu. Allah mengingatkan kembali kata abi ali fir'aun walladzina min qablihim. Ya. Lihatlah kejadian-kejadian masa lalu setelah menimpa ali Fir'aun. Ya kaumnya Nabi Fir'aun. Maaf, kaumnya Raja Fir'aun, bukan Nabi. Maaf saya salah ngomong. Ya, Raja Fir'aun nabinya Nabi Musa wa Harun dan Nabi Harun. Itu kadzabu bi ayati rabbihim, dan mereka mendustakan ayat Tuhan mereka. Fahlaknahum bidunubihim, dan kami siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Itu kita sudah sering membahasnya ya, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa beserta Bani Israel, dan qadarullah jasad Raja Fir'aun sampai hari ini masih utuh ya, diteliti oleh para ilmu, itu benar bahwasanya jasad tersebut adalah jasadnya Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, karena di dalam tubuhnya banyak mengandung air garam. Ini kalau panjenengan suka membaca itu seperti itu. Shadaqallah, maha benar Allah.
Gitu. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan manusia. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya nanti di abad yang ke-20 ini akan ditemukan jasadnya Raja Fir'aun? Ya tidak mungkin tahu. Rasulullah tidak sekolah, orang bergelar S1, S2, S-Kosrong, ya tidak, ya. Bagaimana dia bisa tahu? Semua yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu. Tidaklah keluar dari mulut beliau yang mulia kecuali apa-apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha benar, yang maha tahu segalanya. Makanya tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Setiap ayatnya, setiap kata, setiap kalimatnya semuanya tidak lain kecuali kebenaran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, jangan pernah ragu-ragu. Ya, apapun yang ada dalam Al-Quran, ketika kita baca seperti A, ya kita imani seperti itu. Jangan coba untuk ditakwil, jangan coba untuk digeser-geserkan maknanya. Ini kita mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menafsiri Al-Quran. Karena Rasulullah yang paling tahu. Kalau orang sekarang menafsiri Al-Quran sesuai dengan tujuannya sendiri kadang. Sesuai tujuan politik, tujuan organisasi. Ini. Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir ayat Allah berfirman, wa kullun kanu zalimin. Ya semuanya, mereka semuanya adalah orang-orang yang zalim. Lalu dalam ayat yang ke-55 Allah berfirman, inna syarrad dawab. Ya, ketika membaca seperti ini panjenengan tekan. Ya. Inna syarrad dawab. Ya. Dawabi. Agar supaya apa? Ini menandakan Allah memberikan tekanan seperti ini agar supaya lebih diperhatikan. Ya, waladzallin. Agar supaya kita lebih memperhatikan. Begitu juga seperti ini. Ya. Apa maknanya? Sesungguhnya seburuk-buruk dawab itu binatang melata. Ya, binatang melata. Kita masuk golongan dawab. Ya. Masuk kelompok dawab. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata, seburuk-buruk makhluk indallah di sisi Allah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Seburuk-buruk makhluk. Ya. Ini tegas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silahkan orang mau ngomong apa. Ya, walaupun dia artis, walaupun dia presiden, walaupun dia orang kaya, walaupun dia cantik gagah, angger kafir, kue adalah seburuk-buruk makhluk. Ini penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pandang bulu. Yang dilihat adalah keimanannya, ketakwaannya. Ya. Makanya orang sagumun ketika ada orang banyak uang, tenar, akan tapi orang beriman. Orang tuku, gampangnya cara wong Jawa. Gitu. Allah melanjutkan, alladzina ngahadta minhum. Orang-orang yang kamu adakan perjanjian dengan mereka, tsumma yanquduna ngahdahum, kemudian mereka mengingkari janjinya, fi kulli marrah, dalam setiap kesempatan, wahum la yattaqun, dan mereka tidak bertakwa, artinya tidak takut untuk melanggar perjanjian tersebut. Ini menceritakan tentang orang-orang yang berada di Madinah, ya, tentang terkait peperangan Badar. Ada orang-orang
kaum Yahudi ya yang sudah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak saling berperang, tidak saling mengganggu, ya dan sebagainya. Akan tetapi di antara mereka ada orang-orang yang suka mengingkari perjanjian, ngomongnya gencatan senjata nyerang, ngomongnya bantu malah melawan, ya. Dan mereka kata Allah, mereka tidak takut konsekuensinya. Ini juga ayat ini khususon ya asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah terkait kelompok yang diadakan perjanjian oleh Rasulullah, suku-suku di sekeliling kota Madinah. Akan tetapi ini juga berlaku umum kepada kita. Hukum-hukumnya berlaku umum. Ketika kita sudah mengadakan perjanjian dengan siapapun juga, maka haram kita melanggar perjanjian tersebut, kecuali kita memang dilanggar. Paham gak? Kalau kita punya perjanjian dengan siapapun juga, jangan pernah melanggar perjanjian tersebut, kecuali mereka melanggar duluan. Itu baru boleh ya kita mudari perjanjian. Ini secara umum seperti itu. Hukum terkait perjanjian dalam segala macam hal. Dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita punya perjanjian. Gini betul? Ya mau perjanjian garap tanah, garap sawah, sewa dan sebagainya, itu semuanya adalah masuk di dalam perjanjian. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak disebut ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya itu mereka memegang janjinya, memegang ikatan-ikatan segalanya. Ya, aturan-aturan yang ada kita tidak boleh melanggarnya, kecuali memang kita dilanggar terlebih dahulu. Lalu di ayat berikutnya, fa imma tasqafannahum fil kharbi, maka ketika kamu menghadapi mereka dalam peperangan dengan orang-orang yang melanggar perjanjian maksudnya, fasyarrid bihim, dan cerai beraikanlah mereka, man khalfahum, dengan orang-orang yang di belakang mereka, la'allahum yadhakkarun, agar supaya mereka mengingat-ingat tentang bagaimana konsekuensinya ketika mereka melanggar perjanjian. Ketika ada orang yang sudah mengadakan perjanjian, lalu orang tersebut melanggar perjanjian tersebut. Ini khususan terkait ayat ini adalah terkait peperangannya Rasulullah. Makanya ketika ada kaum yang melanggar perjanjian, ketika mereka melanggar perjanjian, maka mereka boleh diperangi secara keras, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Agar supaya mereka yadzakarun, supaya mereka ingat dan tidak lagi melanggar perjanjian. Itu maksudnya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sama. Ketika seorang pernah melanggar janji, melanggar perjanjian, ketika kita yang menjadi partnernya, ya sudah, kita sudah jangan mempercayai dia lagi maknanya. Ya, kalaupun akan mengadakan perjanjian lagi, harus dengan syarat-syarat yang diperketat. Itu seperti itu. Ya, karena kita memang kadang menghadapi manusia-manusia yang ora wedi dosa. Gini betul? Iya, banyak di antara manusia itu sing janji kayak wong apa? Kalau janji tuh ya, tapi setiap kali berjanji dia mengingkari. Fa imma takhaffanna, terakhir. Fa imma takhaffanna min qaumin khiyanatan, ketika kamu takut akan pengkhianatan dari suatu buah kaum, fambid ilaihim ala sawa, maka kembalikanlah perjanjian tersebut dengan cara yang adil. Itu ketika terjadi perselisihan dan kepada orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian kok
takut akan berkhianat, makanya kita diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengembalikan perjanjian tersebut dengan cara yang adil, membatalkan perjanjian tersebut dengan cara yang adil. Ketika kita sudah membuat perjanjian, ternyata di kemudian hari kita melihat yang kita buat perjanjian ada tanda-tanda pengkhianatan, maka kita boleh merubah perjanjian atau membatalkan perjanjian tersebut, tapi dengan cara-cara yang adil. Makanya ketika di surat-surat perjanjian harus ada pasal yang akhir, ketika terjadi ketidaksepahaman, bagaimana cara penyelesaiannya itu masuk dalam makna daripada ayat yang mulia ini. Pada akhirnya Allah berfirman, innallaha la yuhibbul khainin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan Al-Qur'anul Karim. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.